Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksa Priani dengan NIM 210350414 dari Prodi Pendidikan Kimia 2021 Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk melaksanakan tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pengelolaan usaha. Apa itu manajemen pengelolaan usaha? Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Istilah Inggris tersebut diindonesiakan menjadi manajemen. Manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam suatu proyek. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berarti proses, cara, atau perbuatan mengelola. Sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Dengan demikian, pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan usaha adalah cara menyelenggarakan atau menyelesaikan suatu usaha dengan cara yang efektif dan efisien agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebelum menjalankan usaha agar tujuan mudah terrealisasi, tentunya diperlukan manajemen yang diatur sebaik mungkin dan dijalankan mulai proses yang sistematis atau rangkaian aktivitas satu sama lainnya saling bersusulan. Sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu elemen-elemen dasar yang melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen yang selalu melekat dalam proses manajemen perusahaan dan dijadikan sebagai acuan manajer dalam melaksanakan fungsi perusahaan. Dalam menjalankan suatu perusahaan, berikut adalah 5 manajemen pengelolaan perusahaan yang wajib dijalankan dengan baik. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Fungsi manajemen pengelolaan perusahaan yang wajib dijalankan dengan baik, yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Menurut seorang ahli, Tehani Handoko, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan. Yang pertama, menetapkan serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, merencanakan rencana untuk pencapaian tujuan, dan yang tahapan terakhir dalam sebuah proses perencanaan. Dalam proses perencanaan diperlukan penilaian alternatif dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Baik sebuah perusahaan, manfaat dari adanya fungsi manajemen pengelolaan perusahaan tentang perencanaan ini dapat memberikan manfaat, di antaranya adalah dapat dijadikan sebuah pedoman dalam pelaksanaan tujuan, dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi, dapat menghindari resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, mudah dalam melakukan pengawasan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Agar suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik, fungsi pengorganisasian meliputi perumusan tujuan secara jelas, pembagian tujuan pekerjaan,
mendelegasikan atau pelimpahan wewenang, melakukan unsur koordinasi tujuan dari fungsi organizing sebagai fungsi manajemen pengelolaan perusahaan yang wajib dijalankan dengan baik. Agar dapat mengatur berbagai sumber daya SDM atau sumber daya lainnya. Tujuannya adalah agar sumber daya yang ada di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan bisa melaksanakan peran maupun fungsinya masing-masing dengan baik. Dengan kata lain, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk membentuk kelompok, khususnya para karyawan, agar dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketiga, fungsi staffing. Staffing merupakan fungsi yang hampir sama dengan organizing, di mana pada intinya fungsi ini bertujuan untuk mendapatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi staffing ini sangat penting dilakukan karena terkadang satu atau dua divisi lain di dalam perusahaan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga fungsi manajemen pengelolaan perusahaan ini sangat perlu dilaksanakan. Fungsi staffing mencakup berbagai hal, antara lain perencanaan SDM yang sudah tersedia, perekrutan tenaga kerja apabila terdapat kekosongan, proses seleksi calon tenaga kerja yang mendaftar, pengenalan terkait perusahaan, serta melakukan orientasi atau pelaksanaan, dan melakukan evaluasi kinerja yang telah dilakukan dan memberikan reward atau punishment sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan, memberikan pengembangan atau jenjang karir. Fungsi yang keempat yaitu coordinating atau pengarahan atau koordinasi. Fungsi ini merupakan fungsi dengan tujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektivitasan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Ada baiknya fungsi ini dapat dipegang dan diarahkan oleh seseorang pemimpin atau manajer yang kompeten dan berdedikasi yang tinggi terhadap perusahaan. Karena apabila di tengah perjalanan sebuah perusahaan mengalami masalah yang serius, maka pemimpin tersebut diharapkan akan memberikan solusi terbaik untuk perusahaan. Yang terakhir yaitu fungsi yang kelima, controlling atau pengawasan. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh SDM yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan. Sebab apa? Sebab fungsi ini adalah untuk menentukan kualitas atau layanan produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu berjalan baik atau tidak. Baiklah, itu saja. Itu tadi penyampaian atau penjelasan singkat saya mengenai manajemen pengelolaan usaha. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.